Sakit itu memang tidak enak. Saudara-saudariku yang terkasih, semua kita pasti menginginkan hidup dalam keadaan sehat, hidup dalam keadaan prima, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit ataupun penderitaan. Dan dalam kenyataan, dalam kehidupan kita, ada orang yang sakit secara fisik karena terkena penyakit, tetapi juga ada yang sakit secara mental karena luka batin, sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya. Dan semua pengalaman sakit itu tidak enak dan membuat kita tidak nyaman. Tidak nyaman untuk makan dan minum, tidak nyaman ketika beraktivitas, tidak nyaman untuk berada bersama dengan orang lain, dan lain sebagainya. Intinya bahwa ketika kita ada dalam situasi yang sakit, kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan Tuhan untuk memulihkan kita yang sedang sakit ini. Saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak orang sakit di sekitar kita, atau bahkan mungkin kita sendiri sedang sakit. Dalam situasi seperti ini kita merindukan atau membutuhkan sesama untuk senantiasa mendoakan kita, mengunjungi, menghibur, dan menemani kita dalam situasi sakit, sulit, atau penderitaan ini. Sabda Tuhan di minggu ini menunjukkan kepada kita cara Tuhan hadir untuk menyembuhkan orang sakit, orang-orang yang patah hati, seperti dalam Mazmur yang kita dengarkan. Setelah keluar dari rumah ibadat, di mana sabda diwartakan kepada semua orang, Yesus datang menghampiri ibu mertua Simon yang terbaring sakit. Sabda dari rumah ibadat itu berbuah dalam tindakan kasih yang nyata. Apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, mendekat atau menghampiri. Yesus datang ke rumah Simon untuk mendekat kepada mertua Simon yang sakit demam. Orang-orang sedih, cemas, suasana mendung atau suram di rumah itu karena kesedihan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Ia datang mengubah situasi suram itu menjadi cerah ceria dengan menyembuhkan ibu mertua Simon dari sakitnya. Ia mengajarkan bahwa setiap orang yang menerimanya akan menikmati kabar baik yang diwartakan. Apa kabar baik itu? Orang-orang sakit disembuhkan atau dipulihkan. Dan orang yang menerima Tuhan mengalami tindakan kasih yang secara nyata di dalam hidup. Yang kedua adalah berdoa. Doa menjadi suatu kekuatan utama yang memampukan kita untuk membedakan mana itu kehendak Allah dan kehendak pribadi. Setelah Yesus menyembuhkan orang sakit dan melepaskan orang dari pengaruh roh jahat, ia menyingkir untuk berdoa dalam keheningan. Ia memohon rahmat Bapanya agar melakukan kehendak Bapa, bukan untuk dirinya sendiri. Doa menjadi kekuatan sekaligus mengarahkan agar kembali kepada tujuan, yakni pewartaan Injil, sehingga ia bersama para murid pergi ke kota yang lain meski ia dicari-cari orang. Yesus mengajarkan bahwa doa menjadi pengharapan untuk mendapat kesembuhan atau kebahagiaan. Ayub dalam bacaan pertama menunjukkan itu, bahwa doa senantiasa menguatkannya dan memberi harapan saat penderitaan begitu hebat. Dalam hidup, doa membuat kita menjadi tenang, meski penderitaan bertubi-tubi dan masalah hidup tak pernah selesai. Saudaraku yang terkasih, Yesus datang untuk menyembuhkan kita semua. Saya yakin kita semua mau sembuh, maka terimalah Dia di dalam rumah kehidupan kita, sebagaimana ibu mertua Simon menerimanya.
dan datanglah kepadanya dalam doa-doa kita. Yesus menyembuhkan kita semua untuk siap melayani, siap menjadi saksi. Paulus disembuhkan oleh Allah menjadi manusia baru untuk melayani banyak orang. Ia yang dahulu menjadi sumber penderitaan, kini menghantar orang yang menderita untuk mengalami keselamatan lewat pewartaan Injil. Ia sendiri mengatakan, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Ibu mertua Simon langsung melayani setelah disembuhkan oleh Yesus. Orang-orang yang dibebaskan dari roh jahat kemudian menjadi saksi tentang tindakan kasih kepada semua orang. Dan Ayub bertahan dalam penderitaan, memberikan kesaksian bahwa berserah pada Tuhan adalah sumber kekuatan, adalah juga buah iman kita pada Allah. Saudaraku, Allah memanggil kita semua untuk menjadi saksi, untuk menjadi obat penyembuh bagi sesama kita yang sedang sakit, obat penenang bagi mereka yang sedang menderita. Doakan mereka yang sedang sakit dan menderita. Hadirlah bersama mereka dan menjadi telinga untuk mendengarkan. Hiburlah mereka yang lagi sendirian, down dan kesepian. Dan temani mereka yang putus asa, yang tertati-tati jalannya. Untuk itu, supaya kita bisa menjadi obat penyembuh, obat yang menenangkan, obat yang mendamaikan hati semua orang yang sakit dan menderita dan sesama di sekitar kita. Mari kita isi kehidupan kita dengan rahmat Allah, yakni dengan selalu bertekun dalam doa, bertahan dalam penderitaan ataupun pencobaan sebagai bentuk kesaksian hidup, dan setia selalu pada kehendak Allah dan bukan pada kehendak sendiri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.